The Strangers Chapter 2. Jujur-jujuran aja gue nekat nonton film ini karena gue lupa apakah gue udah nonton chapter 1-nya udah atau belum gitu, karena ini film udah lama banget, udah lawas banget gitu, apakah gue udah nonton atau belum. Kalaupun udah tapi gue lupa ya, jadi anggaplah gue belum nonton gitu loh. Akhirnya gue nekat nonton film ini tanpa nonton film pertamanya, dan apakah film ini beneran bagus dan bisa menghibur gue? Oke kawan, kali ini gue bakalan review film The Strangers Chapter 2. First impression ini tadi udah gue omongin di opening video, tumben-tumbenan. Itu juga udah termasuk first impression, jadi langsung aja gue pengen ngebahas dari segi audionya terlebih dahulu. Dari segi audio, standar Hollywood, gue bisa bilang kalau misalnya film ini, gue nggak tahu ini film Hollywood atau bukan, silahkan koreksi gue di kolom komentar gitu, karena gue udah nonton videonya nggak tuh. Gue udah nonton film ini agak lama, terus gue baru bisa reviewnya sekarang gitu kan, karena ya emang gue ada kegiatan-kegiatan lain juga, sehingga gue nggak sempet buat nge-review film ini. Akhirnya gue review sekarang aja lah. Kalau misalnya gue nggak review, gue nggak dapet duit masalahnya gitu kan. Oke, dari segi audio, gue bisa bilang oke lah. Kalau misalnya ngomongin film horor, apa sih yang bisa dibilang bagus dari segi audionya? Mungkin kayak bagian ketika hantunya atau monsternya ngejar-ngejar karakter utamanya gitu kan, dari segi intensitasnya, terus tiba-tiba hening, tiba-tiba jump scare gitu kan. Mungkin cuman dari segi itunya aja, yang dimana bener-bener film ini gue ngerasa kayak template gitu. Nggak ada yang bener-bener menurut gue wah banget dari film ini dari segi audionya. Kalau misalnya ngomongin dari scoring musiknya, itu apakah ada yang bagus, yang bener-bener teringat di otak gue? Jawabannya nggak ada. Menurut gue bener-bener biasa aja, datar banget gitu loh. Bahkan setelah gue nonton film ini, nggak ada hal yang bener-bener terikat dari segi musik ataupun audio di otak gue. Nggak kayak film-film lainnya lah, tetap ada yang bisa dibilang nyantol di otak gue gitu kan. Atau mungkin setelah selesai nonton gue putar ulang musiknya atau lagunya, gue suka. Untuk film ini nggak. Jadi gue bilang, bisa dibilang biasa aja, bukan berarti jelek gitu ya. Oke, selanjutnya ngomongin dari segi visualnya. Kalau misalnya dari segi visual, untuk film horor kali ini bener-bener kayak clean banget gitu loh. Saking cleannya gue ngerasa kayaknya ini bukanlah film horor gitu loh. Yang dimana kayak gini loh, kayak film Weapons. Film Weapons itu kan dari segi visual bener-bener rapih banget gitu kan. Tapi kalau misalnya ini tuh cleannya, dari segi cleannya dapat, dari segi kebersihannya dapat, kebersihan visualnya dapat, tapi dari segi rapihnya enggak. Itu yang gue nilai dari film ini gitu loh. Sehingga gue rasa kayak untuk dari segi ketegangannya, gue nggak terlalu dapat untuk film ini. Kenapa demikian? Karena film horor tuh biasanya kalau misalnya ada suatu adegan, itu tuh kayak biasanya lebih shaky gitu loh. Kebanyakan mereka itu ngerekam layarnya itu, ngerekam visualnya itu pakai handheld. Jadi dipegang pakai tangan. Kalau misalnya ini kayaknya pakai gimbal gitu loh. Jadi kayak nggak ada shaking, nggak ada shake-shake-nya gitu. Jadi kayak gue pikir, oke lah ini film rapi gitu loh. Menurut gue dari segi visual justru malah nggak cocok kalau misalnya film ini dijadiin film horor. Gue rasa seperti itu dari segi visualnya. Jadi motivasi sinematografinya itu, si sinematografernya, anggaplah sutradara atau DOP-nya, itu gue rasa kayak nggak cocok dieksekusi untuk film ini. Oke, selanjutnya kita ngomongin dari segi plotnya. Ini yang bikin gue campur aduk, kacau balau. Film ini, gue bisa bilang bahwasannya ini adalah kayak anggapannya film satu episode yang berdurasi sekitar 10-20 menit, tapi dijadiin movie. Gue akhirnya udah nonton film chapter satunya. Oke lah, gue bisa bilang kalau chapter satunya bisa menghibur, apalagi kan untuk tahun segitu gue rasa oke, wah gitu loh. Tapi setelah gue tonton chapter 2-nya, tapi dengan catatan ya, dengan catatan gue nonton chapter 1-nya itu setelah chapter 2-nya gitu loh. Gue inget-inget lagi kan chapter 1-nya. Itu gue rasa chapter 2-nya kali ini tuh diadain kayak Squid Game season ketiga gitu kan. Kayak apa ya, Squid Game season 3 aja dibagi jadi 2 part gitu kan, yang dimana harusnya lebih cocok ini tuh dijadiin seri, dijadiin satu aja. Nah, kalau misalnya untuk film ini tuh udah kayak series gitu kan. Series 10 menit, 20 menit, tapi malah di-expand jadi lebih panjang. Gua rasa kayaknya nggak usah ada chapter 2, apalagi kan ntar ini bakal ada chapter 3 ya. Bakalan ada chapter 3-nya, tapi gua rasa kayaknya chapter 3-nya itu kenapa nggak dimasukin ke sini aja. Udah cocok banget. Gua rasa kalau misalnya chapter 3-nya dilanjutin di sini udah bagus gitu loh. Bakalan jadi bagus, jadi perfect. Jadi sequel dua film bagusnya The Strangers lah. Tapi malah dipisah lagi, jadi ada chapter 3-nya. Nah, kenapa gue bisa bilang demikian? Karena dari segi pacing dalam film ini tuh bener-bener slow pacing banget. Udah mas slow pacing, tapi isinya nggak ada, gitu kan. Isinya nggak ada gitu loh, jadi kayak cuman beberapa adegan tuh cuman dilama-lamain doang gitu loh. Ada adegan beberapa yang kayak flashback, bukan flashback sih ya, apa sih, kayak mengenang masa lalu, throwback lah, adegan-adegan throwback. Abis itu juga ada kayak misal banyak banget di film ini yang gue permasalahkan tuh bagian plot hole-nya gitu loh. Plot hole dalam film ini tuh bukan berarti harus dijelaskan di film selanjutnya, enggak, tapi kayak gini, film horor tuh kan ada yang hantu beneran hantu, yang goib gitu kan, yang tiba-tiba nongol di depan,
ada yang tiba-tiba pindah ke belakang gitu. Nah, tapi juga ada yang tipikalnya monster. Tipikal monster itu tuh dia tuh bentuk wujudnya asli, bisa disentuh gitu loh. Nah, kalau film ini kan monster gitu loh, yang dimana monsternya itu manusia gitu kan, pembunuh lah. Nah, pembunuhnya ini tiba-tiba kok bisa nongol di belakang, nggak ada konteks, nggak ada angin, nggak ada hujan, walaupun gue tahu gitu lah ada kayak misal adegan jendelanya keangkat gitu kan, oke dia masuk lewat jendela, tapi menurut gue untuk dari segi ukuran monster ini nggak masuk akal banget gitu loh. Gue rasa kayak lo mau beneran hantunya tipikal monster apa hantunya tipikal yang goib gitu kan. Kalau untuk tipikal monster ini film nggak nyambung banget, apalagi yang di bagian pertengahan menuju akhirnya itu, di bagian klimaksnya itu yang dimana temen-temennya karakter utamanya itu dibunuh di dalam rumahnya, itu nggak dijelasin, malah diperpanjang adegan bagian dalam kamarnya dia. Itu gue rasa kayak aneh sih. Gue bingung kenapa film ini bisa ada gitu loh. Kalau misalnya film ini dijadiin series aja, dimasukin Netflix, gue rasa kayaknya bakal lebih laku gitu loh daripada dimasukin ke bioskop. Oke, sekarang dari segi ratingnya gue bakal nilai film ini 6/10. Sorry banget, gue nggak bisa nikmatin film ini. Dan ya, oke kawan, jadi mungkin cukup sekian video gue sampai sini. Kalau misalnya kalian ada opini lain, silahkan tuliskan opini kalian dalam komentar. Jika kalian ada argumen lain, silahkan bantah argumen gue di kolom komentar. Dan langsung saja terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.